Ya, begini masih bisa dilihat slide seperti ini. Masih, Pak. Masih, Pak. Ya, Masih, ya. Pak. Karena tampilan di layar saya sudah berubah ini. Ya, jadi ada evaluasi sudah biasa ya, sama seperti yang semester lalu. Ujian tengah semester, ujian akhir semester, tugas, etika, dan kuis ya. Jadi direncanakan total maksimal pertemuan adalah 16 ya. Nanti 7 mata kuliah sebelum UTS dan 7 mata kuliah lagi setelah UTS atau sebelum UAS ya. Nanti juga kita akan ada tugas ya. Tugasnya kalau biasanya saya justru mengidentifikasi atau mengenali desa di tempat kita tinggal atau kita bermukim ya. Biasanya seperti itu, tapi nanti ada form-form yang harus diisi dan kesimpulan-kesimpulan yang bisa kita ambil dari desa tempat kita tinggal. Itu nanti tugas ya. Kuis nanti sifatnya ini ya sesuai keadaan ya. Sedangkan etika biasanya saya melihat di absensi ya. Absensi mungkin nanti satu persatu coba saya lihat gitu ya. Ini cuma saya masih agak kurang terbiasa dengan tampilan layar di Google Meet ya. Jadi saya emang agak belum bisa melihat secara keseluruhan juga ini mahasiswanya ya. Ini gerakannya gimana? Ya, nggak bisa ya. Saya masih agak sulit. Saya ulang lagi ya. Materi satunya. Ya, bisa ya dilihat ya. Bisa, Pak. Ya, pertama-tama kita masuk ke materi tentang definisi ya. Definisi kita bisa bedakan menjadi sosiologi dan pedesaan dan desa ya. Pedesaan itu berasal dari kata dasar desa ya. Nah, sosiologi menurut salah satu informasi atau buku ya. Sosiologi atau ilmu masyarakat adalah ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial termasuk perubahan-perubahan sosial ya. Ini menurut pendapat Syelo Sumarjan dan Sulaiman Sumardi tahun 1974 ya. Nah, itu definisi sosiologi ya. Jadi di sini memang dia ilmu tentang masyarakat, namun secara spesifik dia melihat struktur-struktur yang ada dalam masyarakat tersebut juga nanti ada proses-proses sosial ya. Proses sosial itu diantaranya ada perubahan-perubahan sosial gitu ya. Nah nanti ada seperti interaksi sosial gitu, ada asimilasi, ada berbagai istilah proses-proses sosial nanti yang akan kita perkenalkan dalam mata kuliah ini ya. Jadi sosiologi itu adalah intinya ilmu sosial, ilmu kemasyarakatan ya. Itu secara definisi, secara harfiah. Kemudian desa menurut Undang-Undang Nomor 14 tahun tadi ya, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia ya. Ini definisi secara harfiah desa ya. Jadi di sini ada beberapa unsur juga kalau kita lihat ya, ada batas wilayah di sini, juga nanti ada semacam organisasinya yang urusan pemerintahan ya. Kemudian ada hak asal usul, bahkan nanti kita bisa melihat dalam undang-undang itu ada jumlah minimal masyarakat dalam suatu desa ya, sehingga nanti walaupun di daerah kita di tempat pemukiman kita mungkin di Sumatera Utara ya bisa saja tidak menggunakan istilah desa ya, namun nanti
justru di situ saya ingin memberi tugas kepada mahasiswa untuk sedikit membuat kesimpulan sementara berdasarkan Undang-Undang Desa ini, apakah istilah yang kita gunakan dalam kampung kita atau dalam tempat kita bermukim itu setara dengan atau sama dengan desa ya. Itu nanti mungkin dari jumlah masyarakatnya bisa, atau dari organisasinya, atau dari persyaratan-persyaratan sebuah desa yang akan nanti di pertemuan keberapa mungkin akan diperkenalkan ya. Itu tadi dari definisi. Ya, kemudian ada sifat dan hakikat dari ilmu sosiologi ya. Kita masuk ke sosiologinya dulu. Ya, pertama, sosiologi merupakan ilmu sosial dan bukan ilmu pengetahuan alam ya. Jelas itu ilmu sosial ataupun ilmu kerohanian ya. Jadi bukan ilmu kerohanian juga, dia ilmu murni tentang kemasyarakatan ya. Jadi dia tidak merupakan kalau kerohanian itu biasanya lebih banyak mengatur norma-norma ya yang seharusnya, yang diwajibkan, yang dilarang gitu ya. Kalau sosiologi itu ilmu yang memang terjadi di masyarakat itu. Dan dengan adanya interaksi dan proses-proses sosial di dalam masyarakat itu akan terbentuk suatu kebiasaan atau budaya yang baru ya. Itu yang dimaksud dengan dia ilmu sosial, bukan ilmu kerohanian juga. Kemudian sosiologi bukan merupakan disiplin yang normatif, tetapi merupakan disiplin ilmu yang kategoris. Ini yang dimaksud tadi ya. Artinya sosiologi membatasi apa yang terjadi saat ini dan bukan mengenai apa yang seharusnya terjadi ya. Jadi dia yang memang terjadi di masyarakat. Kemudian sosiologi merupakan ilmu pengetahuan murni dan bukan ilmu terapan ya. Jadi sosiologi ya memang ilmu dasar ya. Ilmu dasar ya. Jadi bukan merupakan ilmu terapan ya. Kemudian sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang abstrak dan bukan merupakan ilmu pengetahuan yang konkret ya. Jadi memang dia abstrak sifatnya. Dia memang dasar tapi dia memang ada di dalam masyarakat itu ya. Tapi dia bukan merupakan ilmu yang betul-betul bisa dirasakan dan dia harus dilihat dan diteliti ya. Tanpa kita sadari bahwa proses sosial itu sudah terjadi ya. Jadi sehingga bentar ya. Ya, jadi kemudian sosiologi bertujuan untuk menghasilkan pola-pola pengertian dan pola-pola umum ya. Jadi proses-proses sosial tadi akan memunculkan hal-hal yang baru ya, termasuk kebiasaan-kebiasaan baru dan bahkan nanti adat istiadat baru. Perubahan-perubahan ini bisa bersifat interaksi ya, interaksi misalnya antara dua kebudayaan atau dua kebiasaan yang akhirnya membentuk pola baru ya, kebiasaan yang baru yang sebelumnya belum pernah ada di dalam suatu masyarakat tersebut ya, yang dimaksud. Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang empiris dan rasional ya. Jadi dia memang rasional. Jadi yang terjadi dalam masyarakat itu ya memang merupakan hasil adaptasi ya, hasil adaptasi antar beberapa individu atau kelompok individu di dalam masyarakat itu yang akhirnya memang saling menyesuaikan dan membentuk pola yang baru ya. Jadi itu tentu harus didasari oleh rasional yang pola pemikiran yang rasional ya. Jadi kemudian sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang umum, bukan ilmu pengetahuan khusus ya. Jadi dia memang umum ya. Jadi bukan khusus terhadap sesuatu seperti penelitian-penelitian terapan ya. Ya, di sini ada sedikit sejarah ya, sejarah tentang perkembangan sosiologi di Indonesia ya. Jadi ada informasi yang menyebutkan bahwa pada tahun 1948 ya, Sunarjo Kalopaking memberikan kuliah sosiologi di Akademi Politik Yogyakarta ya. Ini merupakan awal mula mungkin diperkenalkan ilmu sosiologi di Indonesia ya. Kemudian tahun 1950 sekitar tahun 1950 ya, mahasiswa asal Indonesia
di luar negeri ya. Di tahun-tahun ini memang banyak terjadi revolusi sosial ya. Jadi setelah Indonesia merdeka ya, kemudian mulai terjadi ya revolusi sosial dan gejolak politik gitu ya. Jadi dan mahasiswa Indonesia mulai punya kesempatan untuk pemuda-pemuda Indonesia ini mulai punya kesempatan untuk belajar di luar negeri dan salah satunya adalah ilmu sosiologi. Kemudian Jody Bondokusumo menerbitkan buku sosiologi dalam bahasa Indonesia pada sebelum tahun 1950 ya. Jadi yang pertama menerbitkan sementara ini bisa disebutkan adalah Jody Bondokusumo. Kemudian untuk buku sosiologi modern pertama yang dijadikan buku pelajaran sosiologi itu diterbitkan oleh Hasan Sadili ya, Hasan Sadili. Dan kalau saat ini ilmu sosiologi tentunya sudah menjadi mata kuliah di banyak perguruan tinggi ya, di universitas juga ya. Jadi memang sudah sangat berkembang, bahkan mungkin sudah dikembangkan menjadi banyak konsentrasi ilmu tersendiri ya. Ya, kemudian dalam sosiologi itu tentunya masyarakat menjadi objek ya. Jadi dalam kesempatan ini saya ingin perkenalkan tentang masyarakat sendiri ya. Masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan. Secara sederhana seperti itu ya. Ini menurut Selo Sumarjan 1968 ya. Dan juga perlu kita pahami bahwa masyarakat mempunyai komponen dasar. Yang pertama tentunya populasi, yaitu warga-warga yang dilihat dari sudut pandang kolektif ya. Jadi populasi itu adalah individu-individu atau warga-warga yang dilihat dari sudut pandang kolektif ya. Kemudian ada kebudayaan, yaitu hasil karya, cipta, dan rasa dari kehidupan bersama yang mencakup sistem lambang-lambang dan informasi. Ya, hasil-hasil kebudayaan material. Nah, ini yang komponen ketiga ya, hasil-hasil kebudayaan yang tadi ya, yang sudah terbentuk tadi. Kemudian ada organisasi sosial ya, yakni jaringan hubungan antara warga, antara lain mencakup individu, peranan, kelompok sosial. Ini organisasi biasa ya. Setelah populasi itu terbentuk, kemudian ada kebudayaan dan menghasilkan materi-materi hasil kebudayaan, kemudian harus ada organisasinya ya. Organisasinya yaitu bagaimana cara mereka berkomunikasi, nanti struktur organisasinya gitu. Jadi itu yang dimaksud dengan organisasi. Kemudian bermunculan lembaga-lembaga sosial dan sistemnya. Jadi setelah itu membentuk kelompok-kelompok dan sesuai dengan keahliannya membentuk lembaga-lembaga yang punya tugas tersendiri. Ya, kemudian kita coba beralih ke proses sosial ya, proses sosial. Ya, definisinya proses sosial adalah cara berhubungan yang dapat dilihat jika para individu dan kelompok saling bertemu dan menentukan sistem serta bentuk hubungan tersebut, atau apa yang terjadi jika ada perubahan yang menyebabkan goyahnya cara-cara hidup yang telah ada ya. Jadi proses sosial itu cukup luas ya, cara berhubungan yang dapat dilihat jika para individu dan kelompok saling bertemu ya dan menentukan sistem serta bentuk hubungan tersebut, atau apa yang terjadi jika ada perubahan yang menyebabkan goyahnya cara-cara hidup yang telah ada. Jadi itu tadi yang dimaksud dengan setelah mereka bertemu berinteraksi maka akan tidak menutup kemungkinan akan merubah sesuatu yang sudah lama dijalankan ya. Nah, ini terjadi dalam proses sosial. Bentuk umum proses sosial adalah interaksi sosial, ya, karena interaksi adalah syarat utama terjadinya aktivitas sosial. Nah, jika dua orang bertemu, maka interaksi sosial dimulai pada saat itu. Jadi dimulainya dua orang ketemu atau dua kelompok bertemu. Contoh ya, ketika saling menegur atau berjabat tangan, saling berbicara atau bahkan berkelahi ya, tiba-tiba berkelahi gitu ya, itu udah disebut sebagai interaksi sosial. Interaksi sosial juga terjadi antar kelompok dalam masyarakat, contoh antar suku bangsa yang berbeda dalam sebuah kegiatan kebudayaan ya. Mungkin kalau dalam interaksi sosial antar dua kebudayaan mungkin dalam proses-proses apa ya, mungkin pernikahan gitu ya antara dua budaya yang berbeda, nah itu akan bisa dikatakan sebagai interaksi sosial ya. Ya,
Ya, untuk slide satu ini yang ingin ditanyakan atau dikomentari atau memberikan saran. Ya, ya, kita lanjut sebentar lagi ya. Kemudian lanjut proses sosial ya, interaksi sosial. Bisa dilihat ya slide-nya ya. Bisa, Pak. Kemudian kita masuk ke persyaratan ya. Syarat terjadinya interaksi sosial. Pertama adalah adanya kontak sosial dan kedua adalah adanya komunikasi ya. Nah, bentuk kontak sosial itu ada 3 ya. Antara orang perorangan pertama, kemudian antara orang perorangan dengan kelompok ya. Kemudian antara kelompok dengan kelompok ya. Itu juga bisa disebut sebagai bentuk kontak sosial. Bagaimana komunikasi? Komunikasi dimulai ketika seseorang memberi arti pada perilaku orang lain. Perasaan-perasaan apa yang ingin disampaikan oleh orang tersebut, orang yang bersangkutan kemudian memberikan reaksi terhadap perasaan yang disampaikan orang tersebut. Jadi disebut komunikasi ketika aksi yang diberikan salah satu individu kemudian mendapatkan reaksi dari individu yang lainnya ya. Jadi ini yang disebut dengan komunikasi ya. Ya, bentuk-bentuk interaksi itu ada 4 ya. Pertama, kerjasama atau corporation, kedua adalah persaingan atau competition, kemudian ketiga adalah akomodasi atau accommodation, dan pertentangan atau konflik ya. Pertama kita bahas tentang kerjasama. Kerjasama timbul jika orang menyadari bahwa mereka mempunyai kepentingan yang sama, pada saat bersamaan punya cukup pengetahuan dan pengendalian diri untuk memenuhi kepentingan-kepentingan tersebut ya. Kesadaran akan adanya kepentingan yang sama adalah fakta penting dalam kerjasama yang berguna ya. Setelah individu-individu ini merasa punya kepentingan bersama, mereka dan bisa mengendalikan diri untuk mengetahui mencapai tujuan, yaitu kepentingan-kepentingan itu bersama itu ya. Jadi itu yang disebut dengan kerjasama. Kerjasama ada 5 bentuk. Yang pertama adalah kerukunan yang mencakup tolong menolong dan gotong royong. Kemudian bargaining yaitu pelaksanaan perjanjian mengenai pertukaran barang dan jasa ya. Kemudian kooptasi yaitu suatu proses penerimaan unsur baru dalam kepemimpinan atau pelaksanaan politik organisasi sebagai salah satu cara menjaga stabilitas ya. Kemudian yang keempat, koalisi yaitu kombinasi antara 2 organisasi atau lebih yang mempunyai tujuan yang sama. Yang kelima adalah joint venture yaitu kerjasama dalam pengusahaan proyek tertentu ya. Jadi ada 5 bentuk kerjasama dalam interaksi sosial ya yang bisa diperkenalkan ya. Kerukunan, bargaining, kooptasi, koalisi, dan joint venture ya. Kemudian bagaimana akomodasi? Akomodasi dipergunakan dalam 2 arti ya. Pertama, akomodasi yang menunjukkan suatu keadaan, berarti kenyataan adanya suatu keseimbangan dalam interaksi antara individu dan kelompok sehubungan dengan norma-norma sosial dan nilai sosial yang berlaku dalam masyarakat ya. Jadi akomodasi yang menunjukkan suatu keadaan. Kemudian ada akomodasi yang menunjukkan proses ya. Akomodasi menunjuk pada usaha manusia untuk meredakan suatu pertentangan yang yaitu usaha mencapai kestabilan ya. Jadi ini yang tadi mungkin akan memunculkan suatu kebiasaan baru ya. Kemudian akomodasi bertujuan pertama untuk mengurangi pertentangan antara perorangan atau kelompok akibat salah paham. Kemudian yang kedua, mencegah meledaknya suatu pertentangan untuk sementara waktu. Kemudian ketiga, untuk memungkinkan terjadinya kerjasama antara kelompok-kelompok sosial yang hidupnya terpisah sebagai akibat faktor sosial, psikologis, dan kebudayaan. Yang keempat, mengusahakan peleburan antara kelompok-kelompok sosial yang terpisah, misalnya melalui perkawinan ataupun asimilasi dalam arti luas ya.
Nah, tadi ada istilah asimilasi, di sini coba kita jelaskan ya. Proses asimilasi timbul jika pertama kelompok-kelompok manusia berbeda kebudayaan. Kemudian perorangan bergaul secara langsung dan intensif untuk jangka waktu yang lama. Kemudian kebudayaan dari kelompok dan saling menyesuaikan diri, ya. Ya, faktor-faktor yang mempermudah asimilasi ya. Yang pertama toleransi ya. Tentunya kalau ada toleransi yang tinggi, asimilasi dalam kebudayaan itu akan lebih mudah ya. Kemudian kesempatan yang seimbang bidang ekonomi ya. Ini penting ya. Jika tidak berimbang dan akan mengakibatkan pertentangan ya. Sikap menghargai orang asing dan kebudayaannya. Jadi ini juga berhubungan dengan toleransi tadi ya. Jadi orang yang asing itu memang tidak langsung ditolak ya, karena inilah yang akan mempermudah asimilasi ya. Jika ada sesuatu yang ternyata dapat diterima, sesuatu yang baru dari orang asing tersebut, maka proses asimilasi itu menjadi lebih mudah ya. Sikap terbuka dari golongan yang berkuasa dalam masyarakat. Nah, ini tentunya dari pemimpin ya. Kalau pemimpin itu lebih mendengar dari beberapa kelompok atau golongan dalam masyarakat, maka proses penerimaan sesuatu hal yang baru itu menjadi lebih mudah ya. Kemudian persamaan dalam unsur-unsur kebudayaan ya. Kalau dalam dua budaya ada kebiasaan yang sama, mungkin dengan istilah yang berbeda, itu mungkin akan lebih mempermudah juga. Kemudian terjadinya perkawinan campuran ya. Tentunya kalau ada terjadi proses pernikahan di mana dua mempelai itu berasal dari dua budaya yang berbeda, mungkin otomatis akan saling menghargai dan saling menyesuaikan ya. Adanya musuh bersama dari luar, ini juga bisa ya. Misalnya terjadi pertentangan dengan suatu negara lain, kemudian akhirnya membuat suatu negara itu menjadi bersatu ya. Ya, mungkin untuk materi hari ini cukup sekian ya. Jika ada yang ingin didiskusikan, saya persilahkan, mungkin bisa disampaikan gitu atau ditanyakan. Ini kebetulan memang baterai saya juga udah hampir ya, karena posisi lagi di kendaraan. Ya, ada yang bisa kita diskusikan? Mungkin masih bisa, ada waktunya nih. Ya, jika tidak ada, mungkin untuk pertemuan kita hari ini kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.